Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 golongan L. Simak terus video yang kami buat ya. Halo semua, perkenalkan nama saya Sepce Karamadani dengan NIM 1015 dan rekan saya Arlita Florencia Devirawan dengan NIM akhir 1021. Di sini kami akan menjelaskan seberapa penting teknologi informasi di bidang ilmu tanah. Siap videonya? Jadi teman-teman, seberapa penting sih teknologi informasi dalam bidang ilmu tanah? Tentunya sangat penting, di mana dapat mendukung pengambilan data, menganalisis data, dan penyebaran data secara lebih efisien dan akurat. Perlu kita ketahui bahwa manfaat teknologi informasi juga sangat banyak. Yang pertama, pemrosesan dan analisis data yang cepat. Ilmu tanah melibatkan jumlah data yang sangat besar, seperti pH tanah, kesuburan tanah, kandungan unsur hara, dan kelembapan. Yang kedua, ada pemetaan secara akurat. Dengan bantuan Geographic Information System atau GIS dan remote sensing, ilmuwan tanah dapat menggambarkan peta secara digital untuk menggambarkan jenis tanah, kesuburan, dan erosi tanah. Yang ketiga, ada prediksi dan monitoring. Di sini kita menggunakan sistem prediktif untuk mengetahui sifat tanah yang berbeda. Karena sifat tanah ini bisa berbeda yang diakibatkan oleh iklim, penggunaan lahan, atau erosi. Di sini juga kita menggunakan sistem yang berbasis IoT untuk mengetahui keadaan kondisi tanah di lahan tersebut. Yang keempat, ada integrasi dengan sistem pertanian presisi. Ilmu tanah sangat berperan penting pada sistem pertanian presisi karena di situ kita bisa menggunakan GPS, drone, dan sistem otomatisasi untuk mengetahui tingkat pengairan, pengolahan lahan, dan juga pemupukan yang dibutuhkan pada tanah tersebut. Yang kelima, akses dan penyebaran informasi. Teknologi informasi berperan penting pada penyebaran informasi di sini karena dapat memudahkan para petani dan peneliti untuk mengakses database tanah secara online. Dan juga di sini para peneliti bisa berbagi hasil risetnya masing-masing dan bisa untuk memudahkan mereka di hasil riset mereka selanjutnya. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Agung Setiadin dengan NIM 1037. Saya Krisista Aida Mujadilah dengan NIM akhir 1011. Di sini kita akan menjelaskan apa itu data iklim dan data geospasial dalam ilmu tanah. Data iklim, data geospasial, apa sih itu? Simak baik-baik videonya ya. Yang pertama yaitu data iklim. Apa sih data iklim itu? Data iklim merupakan data yang berisi informasi yang berkaitan dengan unsur-unsur iklim dan cuaca. Contohnya seperti curah hujan, suhu udara, kelembapan udara, radiasi matahari, bahkan kecepatan dan arah mata angin. Dalam bidang pertanian, data iklim memiliki banyak peran penting. Apa sih peran penting data iklim dalam bidang pertanian? Yang pertama, menentukan jenis tanah. Curah hujan dan suhu mempengaruhi proses pelapukan batuan dan pembentukan tanah. Yang kedua, menghitung kebutuhan air pada tanaman. Diperlukan dalam pengelolaan irigasi dan konservasi air. Yang ketiga, memprediksi degradasi tanah. Iklim ekstrim seperti hujan lebat atau kekeringan panjang bisa memicu erosi atau degradasi tanah. Yang kedua adalah data geospasial dalam ilmu tanah. Apa sih itu? Data geospasial dalam ilmu tanah adalah sebuah data yang memiliki referensi lokasi geografis atau koordinat yang biasanya diperoleh dari pemetaan satelit, yakni dengan satelit Landsat dan Sentinel. Yang kedua adalah dengan menggunakan sistem informasi geografis atau SIG. Yang ketiga menggunakan penginderaan jarak jauh atau remote sensing. Yang terakhir adalah dengan menggunakan GPS. Data geospasial dalam ilmu tanah memiliki beberapa peran penting, yakni yang pertama adalah dapat memetakan jenis dan sebaran tanah, menentukan tipe tanah di berbagai lokasi. Yang kedua, dapat menganalisis spasial kesesuaian lahan, yakni menentukan apakah suatu area cocok untuk pertanian, kehutanan, atau bahkan konservasi. Yang ketiga, dapat memonitoring perubahan lahan, yakni mengamati alih fungsi lahan, erosi,
atau degradasi tanah dari waktu ke waktu. Halo guys, kenalin nama saya Zelfansyah Aswalia dengan NIM akhir 1023 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nia Zatri Holifah Putri dengan NIM akhir 1029. Kami di sini akan memberikan video tutorial tentang cara memasukkan data iklim dan data Geospasial. ke dalam ArcGIS. Tonton videonya sampai habis ya. Saya di sini akan mencontohkan cara pengelolaan data iklim ke dalam ArcGIS. Lalu kita di sini akan memilih satu web, yaitu Climate Hazard Center untuk mendownload data iklimnya. Lalu kita pilih dataset. Di sini sudah tersedia beberapa chips data, tapi kita akan menggunakan data yang volume kedua. Kita cari Indonesia Monthly. Lalu kita pencet Bills. Kita cari data terbaru dan kita download datanya. Setelah terdownload datanya, kita buka File Explorer. Setelah kita buka File Explorer, di sini kita akan mengekstrak data tersebut. Kita ekstrak all, skip aja ya teman-teman. Lalu sudah terekstrak ya teman-teman di sini. Lalu kita akan buka aplikasi ArcGIS. Setelah aplikasi ArcGIS-nya terbuka di sini ya teman-teman, kita pencet Add Data dengan icon ini, lalu kita cari datanya di download tadi, terus kita cari data yang sudah terekstrak dengan logo ini ya teman-teman. Kita buka, sudah tersedia, lalu kita add data, kita pencet OK. Ini sudah tertampil data iklim yang ada di Indonesia. Ini bisa diperbesar dan juga bisa diperkecil ya teman-teman. Diperkecil dan ini diperbesar. Gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu data geospasial. Baik, di sini saya akan memberi tutorial memasukkan data geospasial ke dalam ArcGIS. Yang pertama, buka dulu di web dengan kata kunci geoportal. Ini seperti ini, INA Geoportal. Kita klik. Kemudian tampilan berandanya seperti ini. Kemudian di sini banyak pilihannya, tetapi kita pilih yang unduh data. Lalu di sini juga banyak pilihan data KSP, data Batnas, data Demnas, data RBI per wilayah. Kita pilih yang data RBI per wilayah, kemudian unduh data. Nah, setelah tampilannya seperti ini, sebenarnya bebas bisa kota atau kabupaten manapun, tetapi di sini saya akan mengunduh RBI per wilayahnya Kabupaten Jember. Setelah muncul Jember seperti ini, kita klik. Nah, seperti ini. Kemudian di kursor kita klik kanan, klik kiri, kemudian di sini saya pakai yang unduh 25K Jember. Ini 25K ini resolusinya. Unduh. Setelah diunduh, kita akan membuka file.
Baik, setelah kita buka file dan muncul seperti ini, kita klik kanan lalu extract all. Ini extract. Baik, setelah muncul seperti ini tandanya kita sudah berhasil mengekstrak. Lalu kita buka ArcGIS, teman-teman. Baik, setelah kita sudah di aplikasi ArcGIS, kita klik layers, kemudian klik kanan add data, lalu kita klik yang ini ya teman-teman, klik ini. Kemudian tadi saya taruh di folder download di ini, kemudian Jember, lalu kita masukkan yang tulisannya 2022 RBI 25K Kabupaten Jember. Lalu kita klik OK. Nah, di sini banyak pilihannya, indeks Kabupaten Jember, RBIK, terus kita pilih yang indeks Kabupaten Jember. Nah, muncul seperti ini teman-teman. Jika sudah seperti ini, tandanya kita sudah berhasil memasukkan data geospasial ke dalam aplikasi ArcGIS. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Semoga video yang kami buat bisa bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa like dan komen video kami ya. See you.